Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Taki dengan NIM 23091387065. Saya dari kelas 2023B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel saya, yaitu optimalisasi efisiensi sistem tenaga listrik melalui peningkatan faktor daya. Untuk daftar isi saya, yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, konsep dasar, sifat, analisa, dampak, perbaikan, perhitungan, kesimpulan, dan saran. Untuk latar belakang, faktor daya merupakan aspek krusial dalam sistem tenaga listrik yang mencerminkan tingkat efisiensi pemanfaatan energi listrik. Faktor daya yang tinggi menandakan bahwa sebagian besar daya listrik digunakan secara optimal untuk menghasilkan kerja nyata. Sedangkan faktor daya yang rendah menunjukkan adanya pemborosan energi akibat tingginya komponen daya reaktif dalam sistem. Salah satu penyebab utama rendahnya faktor daya adalah penggunaan beban induktif seperti motor listrik, trafo, dan lampu fluoresen yang menghasilkan daya reaktif dalam jumlah besar. Akibat efisiensi sistem tenaga listrik menurun, rugi-rugi daya meningkat, serta daya operasional bagi pengguna baik industri maupun rumah tangga menjadi lebih tinggi. Rumusan masalah. Masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan faktor daya dalam sistem tenaga listrik? Yang kedua, apa faktor utama yang menyebabkan merendahnya faktor daya dalam sistem tenaga listrik? Yang ketiga, bagaimana dampak faktor daya rendah terhadap efisiensi energi dan kinerja dalam tenaga listrik? Apa saja metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan faktor daya dan mengurangi daya reaktif? Tujuan pertama, memahami konsep dasar faktor daya dalam sistem tenaga listrik. Yang kedua, menganalisis dampak negatif dari faktor daya rendah terhadap efisiensi dan biaya operasional. Tujuan ketiga, mengidentifikasi faktor penyebab utama rendahnya faktor daya. Tujuan keempat, mengkaji metode yang efektif dalam meningkatkan faktor daya guna meningkatkan efisiensi sistem tenaga listrik. Konsep dasar, voltaic faktor daya atau kosinus P adalah pengukuran efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik. Ini adalah perbandingan antara daya aktif watt yang digunakan oleh perangkat listrik dengan daya semu yang dipasok oleh sumber listrik. Cos P dapat dijelaskan dalam bentuk angka antara 0 hingga 1 dan menunjukkan sejauh mana perangkat listrik memanfaatkan energi listrik secara efektif. Nilai cos P yang lebih tinggi menunjukkan penggunaan energi yang lebih efisien. Fungsi cos P tidak bisa diabaikan saat perangkat listrik memiliki cos P yang rendah, artinya sebagian besar energi listrik yang diberikan oleh sumber tidak dimanfaatkan secara efisien oleh perangkat tersebut. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian energi dan biaya yang lebih tinggi. Selain itu, cos P yang buruk juga dapat membebani sistem tenaga secara keseluruhan dan mempengaruhi kualitas aliran listrik. Faktor daya. Untuk rumus faktor daya, yaitu Vf sama dengan daya aktif P per daya semu S, Kw per kVA, dan V kali I cos P per V kali I sama dengan cos P, di mana V sama dengan tegangan, I sama dengan arus. Dan ini untuk grafiknya. Untuk grafik, untuk gambar yang pertama ini, yaitu perhitungan daya akan selalu menghasilkan angka positif karena penyelarasan fasa memastikan bahwa kita akan mengalihkan tegangan positif dengan arus positif atau tegangan negatif dengan arus negatif. Dan untuk yang kedua, gambar kedua, yaitu
Ketidakselarasan fasa antara arus dan tegangan menyebabkan nilai daya negatif dari 0 hingga sekitar 30 derajat dan dari 180 hingga sekitar 210. Untuk menjelaskan gambar pertama yaitu perbedaan fasa yang kecil antara arus dan tegangan akan menciptakan dua bagian siklus AC di mana salah satu kuantitasnya positif dan yang lainnya negatif. Daya yang dihitung selama bagian bentuk gelombang ini akan menjadi angka negatif. Dan untuk gambar kedua yaitu nilai daya negatif menunjukkan bahwa daya tidak melakukan kerja. Bagaimana daya negatif dari siklus AC menunjukkan bahwa daya disalurkan ke sistem tapi tidak mentransfer energi ke sistem. Sebaliknya, energi dikembalikan ke sumbernya. Selanjutnya yaitu daya aktif. Daya aktif atau active power adalah komponen daya listrik yang benar-benar digunakan untuk melakukan kerja nyata dalam suatu sistem kelistrikan. Daya ini merupakan bagian dari total daya yang secara efektif dikonversikan menjadi bentuk energi lain seperti energi mekanik, panas, atau cahaya, tergantung pada jenis beban yang digunakan. Daya aktif ini diperlukan oleh beban resistif seperti pemanas listrik, lampu pijar, atau elemen pemanas dalam kompor listrik. Dalam sistem kelistrikan, daya aktif diukur dalam satuan watt yang merupakan satuan standar dalam sistem internasional untuk menyatakan besaran daya. Besaran daya aktif yang dikonsumsi oleh suatu perangkat atau sistem tergantung pada karakteristik beban serta efisiensi konversi energi dari listrik menjadi bentuk energi lainnya. Dalam sistem arus searah DC, perhitungan daya aktif relatif sederhana karena daya listrik dapat dihitung langsung dengan mengalihkan tegangan dengan arus listrik. Untuk rumus daya aktif, P sama dengan V kali I, di mana V sama dengan tegangan, P sama dengan daya aktif, I sama dengan arus. Dan untuk rumus kedua, P sama dengan V kali I kali cos Pi untuk sistem satu fasa. Yang kedua adalah P sama dengan 3 dikali VL dikali IL dikali cos Pi untuk sistem 3 fasa. Di mana P sama dengan daya aktif, V sama dengan tegangan, I sama dengan arus, cos Pi sama dengan faktor daya. Dan VL adalah tegangan jaringan, IL adalah arus jaringan. Selanjutnya, daya reaktif. Daya reaktif atau reactive power adalah daya yang diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan medan magnet dalam beban yang bersifat induktif. Beban induktif ini banyak ditemukan pada berbagai perangkat listrik, seperti motor listrik, transformator, dan berbagai peralatan yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Untuk sistem satu fasa, rumusnya adalah I sama dengan V kali I kali sin Pi. Dan untuk sistem 3 fasa sama dengan Q sama dengan 3 kali VL kali IL kali sin. Dan Q di mana Q adalah daya reaktif, V sama dengan tegangan, I sama dengan arus, VL sama dengan tegangan jaringan, dan IL adalah arus jaringan. Daya semu. Daya semu adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan dan arus dalam satu jaringan atau daya yang merupakan hasil penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya reaktif. Daya semu ialah daya yang dikeluarkan sumber alternation current atau diserap oleh beban. Satuan dari daya semu yaitu volt ampere. Berikut persamaan dari daya semu. Rumus daya aktif. S sama dengan V kali I untuk sistem satu fasa dan S sama dengan akar 3 dikali V kali I untuk sistem 3 fasa, di mana V sama dengan tegangan antar fasa dari sistem satuan volt. I sama dengan arus listrik beban 1 ampere. S sama dengan daya buta satuan volt ampere. Dan ini untuk segitiga daya semu. Segitiga daya.
Selanjutnya adalah sifat. Faktor daya uniti 1. Faktor daya uniti terjadi karena nilai cos pi sama dengan 1, yang berarti tegangan dan arus berada dalam fasa yang sama tanpa ada penggeseran fasa. Dalam kondisi ini, seluruh daya listrik yang disuplai ke beban digunakan secara optimal untuk menghasilkan kerja nyata atau daya aktif, tanpa adanya reaktif yang tidak berguna. Faktor daya mendahului leading. Faktor daya mendahului leading adalah keadaan faktor daya saat memiliki kondisi-kondisi beban atau peralatan listrik yang memberikan daya reaktif dari sistem atau beban bersifat kapasitif. Apabila arus mendahului tegangan, maka faktor daya ini dikatakan leading. Faktor daya yang terbelakang atau lagging. Faktor daya terbelakang lagging merupakan kondisi faktor daya dalam suatu sistem tenaga listrik di mana beban atau peralatan listrik yang memerlukan daya reaktif yang disuplai oleh sistem. Kondisi ini terjadi ketika beban yang digunakan bersifat induktif, seperti motor listrik, transformator, atau balas lampu fluoresen. Selanjutnya, analisa beban resistif. Beban resistif berasal dari rangkaian yang hanya terdiri dari resistor murni sebagai penghambat. Beban ini hanya menggunakan daya aktif tanpa menyerap daya reaktif sama sekali. Dalam beban resistif, arus dan tegangan memiliki fasa yang sama. Beban induktif. Beban induktif adalah penyebab utama rendahnya faktor daya dalam sistem listrik. Peralatan ini seperti motor induksi, transformator, dan balas pada lampu fluoresen memerlukan arus magnetisasi untuk beroperasi, yang menyebabkan arus tertinggal lagging terhadap tegangan. Beban kapasitif. Meskipun kurang umum dibandingkan beban induktif, beban kapasitif juga dapat menyebabkan rendahnya faktor daya. Penggunaan kapasitor yang berlebihan atau tidak tepat dalam sistem dapat menyebabkan arus mendahului tegangan, yang juga berdampak negatif pada faktor daya. Harmonisa. Harmonisa adalah distorsi gelombang listrik yang disebabkan oleh peralatan non-linier seperti catu daya switching, perangkat elektronik, dan peralatan dengan kontrol kecepatan variabel. Kehadiran harmonisa meningkatkan arus reaktif dalam sistem, yang pada gilirannya menurunkan faktor daya. Variasi beban. Perubahan besar dalam beban listrik seperti perbedaan signifikan antara beban siang dan malam dapat mempengaruhi faktor daya. Pada periode beban rendah, mempengaruhi faktor daya. Pada periode beban rendah, tegangan suplai cenderung meningkat, yang meningkatkan arus magnetisasi dan menyebabkan penurunan faktor daya. Penggunaan kabel yang tidak sesuai. Penggunaan kabel dengan ukuran yang terlalu kecil untuk beban tertentu dapat menyebabkan penurunan tegangan yang signifikan, meningkatkan daya reaktif, dan menurunkan faktor daya. Instalisasi distribusi listrik yang panjang. Jalur distribusi listrik yang terlalu panjang dapat menyebabkan penurunan tegangan yang meningkatkan daya reaktif dan menurunkan faktor daya. Ini gambar untuk beban resistif, beban induktif, dan kapasitif. Dampak peningkatan kerugian daya pada pengantar. Faktor daya yang rendah menyebabkan peningkatan arus dalam sistem untuk mengirimkan daya aktif yang sama. Arus yang lebih tinggi ini meningkatkan kerugian daya pada pengantar yang dibandingkan lurus dengan kuadrat arus. Akibatnya, lebih banyak energi yang hilang dalam bentuk panas, sehingga efisiensi sistem menurun. Kapasitas sistem yang tidak optimal. Sistem dengan faktor daya rendah memerlukan kapasitas yang lebih besar untuk menangani arus tambahan yang disebabkan oleh daya reaktif. Hal ini berarti bahwa transformator, kabel, dan peralatan distribusi lainnya harus memiliki
kapasitas lebih besar daripada yang sebenarnya diperlukan untuk daya aktif saja. Peningkatan biaya operasional. Banyak penyedia listrik menggunakan biaya tambahan atau penalti kepada konsumen dengan faktor daya rendah. Penalti ini dimaksudkan untuk mengompensasi kerugian tambahan dan penggunaan kapasitas yang tidak efisien dalam sistem distribusi listrik. Penurunan kapasitas sistem. Faktor daya rendah membatasi kapasitas jaringan distribusi listrik untuk mengalirkan daya aktif, real power, dalam jaringan dengan faktor daya rendah. Sebagian besar kapasitas digunakan untuk mengalirkan daya reaktif daripada daya aktif. Dampak selanjutnya yaitu penurunan tegangan. Arus yang lebih tinggi akibat faktor daya rendah dapat menyebabkan penurunan tegangan yang signifikan sepanjang pengantar. Penurunan tegangan ini dapat mempengaruhi kinerja peralatan listrik, menyebabkan operasi yang tidak stabil atau bahkan kerusakan pada peralatan sensitif. Overloading pada peralatan. Peralatan seperti transformator dan generator dirancang untuk menangani beban tertentu. Faktor daya rendah menyebabkan arus yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan overloading pada peralatan ini. Overloading yang berkepanjangan dapat mengurangi umur peralatan dan meningkatkan resiko kegagalan. Kualitas daya yang buruk. Faktor daya rendah dapat menyebabkan distorsi dalam sistem tenaga listrik yang mempengaruhi kualitas daya. Kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan operasi yang tidak efisien dari peralatan listrik, peningkatan kerugian daya, dan gangguan pada proses industri yang sensitif. Perbaikan faktor daya. Untuk memperbaiki besaran faktor daya, faktor daya listrik ini dapat dilakukan dengan memasang kapasitor daya secara paralel terhadap beban listrik tersebut. Hal ini dikarenakan pada faktor daya listrik yang rendah, peralatan listrik banyak menarik daya reaktif induktif sehingga perlu dikompensir dengan daya reaktif kapasitif agar faktor daya listrik dari peralatan tersebut menjadi lebih besar. Besarnya rating kapasitor daya dapat ditentukan setelah didapat data-data dari peralatan listrik, kemudian dilakukan perhitungan untuk mendapatkan rating kapasitor daya tersebut. Untuk rumusnya yaitu VC sama dengan P tan Pi 1 dikurangi tan Pi 2, di mana VC sama dengan besaran rating kapasitor daya, P adalah daya aktif atau beban listrik, tan Pi adalah diperoleh dari faktor daya listrik atau cos Pi awal. Tan Pi diperoleh dari faktor daya listrik atau cos Pi yang diinginkan. Dari data-data yang didapat dan hasil pengukuran yang dilakukan suatu pabrik, diperoleh data daya yang terpasang atau daya buta sama dengan 630 kVA, arus maksimum yaitu 550 ampere, tegangan sistem yaitu 380 volt, dan faktor daya listrik atau cos Pi yaitu 0,60, frekuensi yaitu 50 Hz. Faktor daya listrik pabrik tersebut akan diperbaiki menjadi 0,95 dengan menggunakan kapasitor daya. Untuk jawabannya adalah P sama dengan akar 3 dikali V kali 1 kali cos Pi 1 sama dengan 173 dikali 380 dikali 550 dikali 0,60 sama dengan 216.942 watt atau 216.094 kilowatt. Dan untuk mencari GC-nya maka GC sama dengan Pi per tan Pi dikurangi tan Pi 2, di mana cos Pi 1 yaitu 60, 0,60 maka tan Pi 1 sama dengan 1,33. Cos Pi 2
Sama dengan 0,95 maka tan Pi2 adalah 0,33. Jadi GC sama dengan 21694 kurang 1,33 dikurangi 0,33. Maka yang hasilnya adalah 216,94 kVAR kilovolt ampere. Untuk memperbaiki faktor daya listrik cos Pi dari 0,60 menjadi 0,95 dibutuhkan power kapasitor dengan rating sebesar 21694 kilovolt ampere atau 8 kali 30 kilovolt ampere. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor daya memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kestabilan sistem tenaga listrik. Faktor daya yang rendah dapat menyebabkan peningkatan konsumsi energi, penurunan kapasitas jaringan, serta meningkatnya biaya operasional akibat pemanfaatan daya yang tidak optimal. Faktor daya dalam sistem tenaga listrik dapat diklarifikasi menjadi 3 jenis, yaitu daya unity, faktor daya lagging, dan faktor daya leading. Faktor daya unity terjadi ketika tegangan dan arus berada dalam fase yang sama, seperti pada beban resistif. Sementara itu, faktor daya lagging sering ditemukan pada beban induktif, seperti motor listrik transformator yang menyebabkan arus tertinggal dari tegangan. Sedangkan faktor daya leading terjadi pada beban kapasitif seperti bank kapasitor yang berfungsi untuk mengimbangi daya reaktif yang dihasilkan oleh beban induktif. Selanjutnya, saran pemasangan kapasitor bank pada sistem tenaga listrik guna mengurangi daya reaktif dan meningkatkan efisiensi energi. 2. Menggunakan peralatan listrik dengan faktor daya tinggi seperti motor listrik dengan teknologi efisiensi premium guna mengurangi beban daya reaktif yang tidak diperlukan. 3. Penerapan sistem kontrol otomatis seperti perangkat pengatur faktor daya berbasis mikroprosesor yang mampu menyesuaikan daya reaktif secara real time sesuai dengan kebutuhan beban. 4. Melakukan pemantauan dengan evaluasi berkala terhadap faktor daya dalam sistem tenaga listrik agar dapat mendeteksi permasalahan lebih awal dan menerapkan solusi yang tepat. Yang kelima, mengadopsi teknologi power factor correction (PFC) untuk meningkatkan faktor daya secara otomatis dalam sistem kelistrikan, industri maupun komersial. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.